Bab 94. Istri untuk sang mafia. Zahira mengangguk pelan, ia menyunggingkan senyum getir. Ketika sang ibu menjelaskan padanya segala kelebihan Arumi. Setidaknya apa yang Arumi bisa dia pun bisa. Apa yang Arumi tahu dia pun tahu. Cukup lama dirinya mengenyam ilmu di pondok pesantren. Hanya saja ilmu yang ia dapatkan tidak diamalkan. Justru malah ia gunakan untuk menentang kebenaran, hanya karena merasa Allah tak adil padanya. Hanya karena kekecewaan dan pikiran buruk pada sang bapak. Mau tak mau, Zahira tetap meneruskan rencananya dan melanjutkan perannya. Hampir semua hal ia ubah demi membantunya memuluskan jalan untuk menjerat cinta suami orang. Menghalalkan sesuatu yang mungkin dianggap salah dalam strata sosial. Bagaimanapun, Zahira tak ingin dianggap sebagai perebut dan penggoda. Ia akan membuat Max melihatnya dan bersimpati. Itu adalah rencana awalnya. Sepulang dari kediaman Arumi, Zahira memutuskan untuk mengubah gaya berpakaiannya. Ia tak lagi mengenakan busana yang membentuk lekuk tubuhnya. Meskipun tetap menggunakan kerudung yang modis, tapi pakaiannya sudah mulai longgar dan panjang. Keesokan harinya, setelah tampilan Zahira berubah dan Pak Yai pertama kali melihatnya, sang ulama memegang dadanya yang berdegup kaget. Ingin sekali dia menepis pikiran dan perasaan buruk dalam hatinya. Pak Yai memberi peringatan keras terhadap putri satu-satunya dalam keluarganya. Agar sang putri memikirkan baik-baik langkahnya. Atau ia akan terjerat dalam jebakannya sendiri. Pak Yai cukup memahami tabiat dan watak putrinya yang keras. Pria berambut putih ini setidaknya telah mencoba untuk membantu sang putri dengan sholat taubat dan sholat malam dengan ratusan zikir yang ia panjatkan kepada Tuhannya. Berharap Allah membukakan pintu hati Zahira. Masya Allah, nak. Bapak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadamu. Melihat keputusanmu hari ini, semoga kau melakukannya lillahi ta'ala. Zahira langsung menentang keras sindiran dari sang ayah. Sang ulama yang masih segar bugar itu hanya bisa mengelus dadanya. Ia bahkan berteriak agar Pak Yai jangan lagi mempedulikannya. Ini semua sudah menjadi keputusannya. Bahkan Zahira mengancam untuk tidak akan pernah lagi kembali ke rumah ini jika kedua orang tuanya terus mendiktenya. Pak Yai mencoba bersabar. Ia tak mungkin membiarkan sang putri yang tersesat untuk kembali pergi dari sisinya dengan berusaha menghentikan niat sang putri, namun ia justru mendapat sorotan tajam dari Zahira. Pertanda, tekadnya sudah bulat dan tak lagi dapat ia hentikan. Pria itu memiliki perasaan yang tak enak. Kenapa begitu sulit mendidik satu orang anak saja? Sang ulama hanya dapat bersandar di sofa seraya memijat pelipisnya. Terima kasih, karena sudah mau ikut mengantar kami. Dengan terbata dan perlahan, Zahira berusaha berbicara dengan sopan. Hal itu membuat Max nampak kaget. Dalam hati, ia memuji tekad kuat dari putri Pak Yai. Apapun niat di balik itu semua. Ia berharap, semoga otak jenius Zahira tidak disalahgunakan. Bukan masalah. Nona, sahut Arumi dengan seulas senyum manis dari bibirnya. Karena mereka bertiga di dalam mobil maka Arumi belum mengenakan cadarnya. Sial, di saat tersenyum, dia nampak bertambah sangat cantik. Batin Zahira sangat bertolak belakang dengan bibirnya yang ikut melengkung membalas senyum dari Arumi.
Berhenti memanggilku dengan sebutan itu. Aku ingin kita berteman. Zahira mulai mengeluarkan bisanya. Tentu saja kita akan berteman. Iya kan, Zauji? Tanya Arumi ke arah sang suami yang berada di depan kemudi. Max hanya mengangguk seraya menoleh sebentar dengan senyum yang tak lepas dari raut wajah bahagianya. Ia tak menyangka jika Zahira berubah secepat ini. Dan, hubungan mereka membaik. Karena itulah, ketika hari ini Zahira meminta diantar untuk datang ke salah satu kajian di desa tetangga, Max menyanggupinya. Asalkan, ia diperbolehkan mengajak Arumi juga demi menghindari fitnah. Zahira pun ikut mengangguk terpaksa. Panggilan mesra Arumi pada Max membuat perutnya bergejolak acap kali melihat tatapan penuh cinta dari keduanya. Ketiganya mengucap syukur karena mereka telah sampai di tempat tujuan. Max terlihat menepikan mobilnya mencari tempat parkir yang mudah untuk keluar kembali nantinya. Dari dalam mobil, nampak Zahira memperhatikan bangunan di hadapannya. Lalu, ia merapikan sedikit penampilannya. Melirik Arumi sekilas dan membandingkan kembali dengan pakaian yang ia kenakan. Sangat berbeda, meskipun sama-sama menutup aurat. Namun, pakaian muslim yang dikenakan oleh Arumi begitu longgar dan besar sehingga tidak menampilkan bentuk tubuhnya. Berbeda dengan yang dikenakan oleh dirinya. Persetan. Aku tidak peduli. Pakaian yang ia kenakan pasti sangat menyiksa. Begini saja, sudah membuatku sulit bernapas. Batin, Zahira mulai menggerutu dalam hati. Ia mulai merasa risih dengan pakaiannya. Tapi, semua demi memuluskan aksinya, maka dirinya akan berjuang sebentar lagi. Bab 95. Mereka bertiga pun turun. Mulai memasuki sebuah bangunan yang kebanyakan pengunjungnya adalah muslimah dari berbagai desa. Max memutuskan menunggu di sebuah ruangan. Akhwat, sebutan untuk saudari atau perempuan, dilarang berkumpul di satu tempat yang dikhususkan bagi ikhwan, sebutan untuk saudara atau laki-laki. Zahira menarik pakaian bagian atasnya ke bawah. Sebab, ia merasa situasi dan lokasi saat ini tidak cocok dengan pakaian yang ia kenakan. Arumi, yang menyadari kegelisahan dari Zahira segera meraih telapak tangannya. Dia ini, kenapa malah menghiburku? Jika saja dia tahu rencanaku hingga sampai ke tempat ini lantaran ingin merebut pria miliknya itu. Wanita, bodoh. Kau tidak akan bisa membuat niatku berbalik arah. Zahira melepaskan perlahan genggaman tangan Arumi. Lata ingin nampak bodoh apalagi tampak lemah di depan Arumi. Hatinya, sebenarnya amatlah kesal dan kecewa. Karena kenyataan tak seperti bayangannya. Di mana ia akan banyak tanya mengenai agama melalui Alif. Hanya untuk memancing interaksinya dengan pria itu. Ternyata Alif hanyalah mualaf. Sehingga, Zahira mengubah rencananya. Setidaknya, pria itu melihat kesungguhannya berubah. Siapa tahu, Alif tertarik setelah ia berhasil menjadi muslimah yang alim. Zahira berpikir jika dirinya merubah penampilan seperti wanita muslimah sejati, maka Max akan dapat lebih santai berbicara dan berkomunikasi kepadanya. Ternyata, perkiraannya salah. Cek, Zahira. Bukankah kau tahu batasan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam? Justru, Max akan semakin menjaga jaraknya padamu. Karena, ia bermaksud memuliakan dirimu. Menjunjung tinggi niat baikmu.
Terlepas dari segala akal dan niat licik yang bersarang di dalam otakmu. Zahira berdecak kesal. Kenapa? Jadi Arumi yang sejak tadi seakan membimbingnya. Wanita itu seakan berusaha mengurai kerisauan hatinya. Padahal, ia masa bodoh dengan apapun sangkaan Arumi terhadapnya. Lah justru resah karena sosok Max yang ia kenal sebagai Alif kini tak lagi terlihat di matanya. Zahira terlihat mencari dengan gelisah. Di mana keberadaan Max? Tenanglah. Luruskan niat, ucap Arumi. Tepat sasaran. Karena Arumi tahu siapa yang tengah dicari oleh Zahira. Semua itu bukan karena ia tak tahu. Ia faham jika Zahira tengah mencari sosok suaminya. Di mana Max kini tengah berkumpul dengan para panitia dari majelis taklim tersebut. Hingga senyum itu terbit di wajah putih bersih dengan mata yang segaris. Karena Zahira saat ini tengah tersenyum senang saat kedua penglihatannya tengah kembali mengunci perhatiannya pada sosok pujaan hati. Meskipun ini adalah suatu perbuatan terlarang menurut agama manapun. Bahkan, bagi orang yang tidak meyakini kepercayaan sekalipun. Mencintai seseorang yang telah menjadi pasangan orang lain atau telah memiliki orang lain di hatinya, adalah sebuah kesalahan besar. Hal yang tidaklah etis dan pantas dilakukan oleh wanita yang terhormat. Kecuali jika wanita itu menginjak sendiri harga dirinya. Maka, jangan harap lagi harga diri yang tengah ia letakkan serendah mungkin itu dapat dihargai dan menerima perlakuan hormat dari manusia lainnya. Wanita itu begitu menyukaimu, sih. Melihat ini saja hatiku bagaikan teriris. Kenapa? Langsung ada ujian seperti ini di awal pernikahan kita. Arumi pun tersentak dari lamunannya di saat sebuah telapak tangan yang hangat menggenggam jemarinya lembut. Max menuntun mereka keluar dari ruangan yang tadi ada sebuah kajian di dalamnya. Tak terhitung sudah berapa kali Zahira berdecak kesal dalam hatinya. Ketika di depan mata kepalanya sendiri ia melihat bagaimana sikap manis dan hangat seorang Max pada istrinya itu. Di dalam mobil, Zahira banyak diam. Kata-kata ustazah tadi terus terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Wanita berhimar lebar itu berkata, agar kita memilah pasangan yang tidak hanya membuat duniamu nyaman, akan tetapi juga menjadikan akhiratmu indah. Dengan begitu maka kelak dirimu akan mengerti, bahwa memilih pasangan itu bukan hanya perkara cinta. Akan tetapi juga tentang siapa yang akan menemanimu hingga nanti menutup mata. Seketika itu juga dada Zahira berdentum kencang. Ia merasakan sebuah tamparan masuk ke relung hatinya. Zahira merasa ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Namun ia tak mengerti itu apa. Bab 96. Beberapa hari setelahnya, Zahira memohon dengan sangat agar bisa berbicara empat mata dengan Max. Dia bahkan sudah meminta izin pada Arumi dan meyakinkan wanita itu bahwa ia hanya sebatas ingin mengeluarkan unek-uneknya. Arumi lantas menyampaikan permintaan itu pada suaminya. Di mana tentu saja, Max langsung menolaknya keras. Arumi menasihati Max bahwa mereka berdua harus memberikan kesempatan dan kepercayaan pada Zahira. Arumi memiliki firasat kalau perempuan itu bermaksud baik. Tapi Max terus menggeleng tak yakin. Dia bahkan benci ketika Zahira menatapnya ingin. Itu tidak akan pernah terjadi. Katakan padanya, "Ah, sebaiknya kamu tidak usah lagi meladeninya, sayang. Perempuan sepertinya benar-benar memiliki bisa yang mematikan," tegas Max. Arumi memegang tangan suaminya, kemudian menatapnya lembut.
Si, Arum sangat mempercayaimu. Arumi juga yakin bahwa Allah akan meneguhkan hatimu. Temuilah dia, berikan kesempatan padanya. Arumi meyakinkan keraguan dan kekerasan hati Max dengan ucapannya yang selalu mampu menyentuh. Max menghela napas panjang. Kamu ini aneh, sayang. Masa suami tampannya ini disuruh menemui perempuan lain? Max mulai menggunakan jurus merajuknya agar sang istri membatalkan rencananya. Hal itu sontak membuat Arumi tertawa renyah. Membuat Max seketika terpesona dan ingin menariknya ke peraduan. Si, memangnya mau sampai kapan rumah tangga kita dibayangi olehnya? Arumi yakin, pasti ada sesuatu yang terjadi pada niat Zahira sebelumnya dan hal itu menyebabkannya berubah beberapa hari ini. Selesaikan masalah ini dengan cepat, Si. Jangan sampai, tiba-tiba Arumi menjeda ucapannya dan mengalihkan pandangannya. Jangan sampai apa? Tanya Max, dengan raut khawatir. Arumi kembali menatap suaminya setelah ia berhasil mengurai kecemasannya dan merubah kembali ekspresinya. Jangan sampai perasaan Zahira semakin dalam padamu, Si. Jawaban Arumi tidak mengurangi rasa penasaran Max. Akan tetapi pria itu tak ingin terus mendesak. Ia memilih menurut apa yang Arumi arahkan padanya. Disinilah Max dan Zahira. Di pinggiran danau dengan keberadaan Semar yang tak terlalu jauh untuk mengawasi tanpa sepengetahuan Zahira. Max yang merencanakan hal ini. Karena dirinya sadar bahwa dia hanya laki-laki biasa. Dengan menghadirkan Semar, Max yakin bahwa pemuda itu dapat mencegah jika saja dirinya nanti terseret godaan serta rayuan setan. Bagaimanapun, Zahira seorang wanita dan dirinya adalah laki-laki normal. Kalau wanita cantik menjelma lekat dalam pandangannya maka di saat itu pula setan membisikkan rayuan. Max, lantas lirih mengucap dalam hati, istighfar serta doa memohon perlindungan. Setelah menyerahkan semuanya pada Sang Khalik. Pada saat itulah, Max mulai merasa sedikit tenang. Pria itu makhluk yang lemah dan gampang tergoda. Apalagi terhadap wanita. Di luar dia cantik maupun tidak. Karena, sejatinya, setan itu mengiringi setiap langkah dan sisi lekuk tubuh wanita. Mata, di mana tatapannya mampu menyihir. Karena itu, jauhi dan hindarilah saling menatap selain pada mahrammu. Lidah dan juga bisbir sehingga kedua hal itu mampu menggoda dengan segala rayuan manis. Karena itulah wanita dilarang bertutur kata dengan nada mendayu-dayu. Berkatalah dengan tegas dan seperlunya saja. Max sangat paham akan hal itu. Karenanya, ia selalu terlihat menjauhi pembicaraan yang tidak perlu. Karena itulah di desa tersebut Max dikenal tertutup dan dingin terhadap lawan jenisnya akan tetapi mudah berbaur dengan sesama kaumnya. Zahira mencoba mencuri pandang di sela kebisuan keduanya. Ia sangat ingin menarik perhatian Max yang sangat susah. Sudah seperti ini saja pria itu sama sekali tidak ada komentar sedikitpun. Padahal, mereka telah duduk di sini selama lebih dari 30 menit. Zahira terlihat gugup. Perempuan itu meremas jemarinya sendiri. Ia terlihat gelisah dengan apa yang dirasa dan dipikirannya. Jika masih belum mau bicara, sebaiknya saya pulang. Max hampir saja bangun dari duduknya, ketika Zahira dengan sigap memegang ujung lengan baju panjangnya. Zahira terus memohon, jika ia hanya meminta waktu dari pria itu selama beberapa menit dan tidak lebih. Karena hal ini akan menentukan langkahnya ke depan. Apakah ia akan terus berada di jalan ini atau kembali?
Zahira juga memohon dengan penuh harap sedikit perhatian dari Max. Ia tak bisa lagi membuang waktunya untuk menunggu sampai pria itu yang bereaksi. Max lantas menatap Zahira dengan tanpa ekspresi. Ia masih menunggu Zahira mengatakan apa yang mau perempuan itu sampaikan hingga mendesak pertemuan di sini dengannya. Ditatap datar saja mampu membuat Zahira salah tingkah. Sehingga, dirinya kesulitan mengungkap perasaannya saat ini. Max yang sadar segera memutar tubuhnya dan membelakangi. Anehnya, Zahira malah kembali meminta pada Max, agar pria itu menatapnya saat berbicara. Meskipun, itu hanya sekilas. Entah apa mau Zahira, bukankah tadi dia sendiri yang tidak kuat ditatap oleh Max? Max pun segera berbalik, ia harus menyelesaikan kecanggungan dari hubungan ini. Max terlihat menghela napasnya sebelum benar-benar mengungkapkan apa yang ia tahan dan mendengar apa yang akan Zahira ucapkan. Menurutmu, bagaimana penampilanku sekarang? Juga perangaiku? Zahira bertanya, bagaimana menurut pandangan seorang Max akan penampilannya saat ini? Apakah itu semua sudah lebih baik dari sebelumnya? Apakah pria itu menyukainya? Zahira bertanya dengan serius, seraya menatap ke dalam mata pria gagah di hadapannya. Pria di hadapannya membalas sorotannya dengan teduh. Kemudian, terlihat memejamkan mata, demi mempersiapkan jawabannya. Jika Anda merasa nyaman, maka lanjutkanlah. Jangan berubah demi orang lain. Sementara, syariat Allah yang memerintahkan, jawab Max tegas. Max menjelaskan, bahwa wanita memang lebih baik dan seharusnya seperti ini demi menjaga kehormatannya. Asalkan, jangan dilakukan demi orang lain. Juga, Max meminta agar Zahira berhenti berharap pada sesuatu yang tidak mungkin untuk dimiliki. Tentukan jalan Anda karena niat tulus dalam hati, bukan karena hal yang lain. Apalagi jika merencanakan hal buruk untuk orang lain. Karena, semua perbuatan kembali pada kita sendiri. Apa yang kita tanam maka itulah yang kita panen, ujar Max kemudian. Max juga menjelaskan pada Zahira, bahwa dirinya sebagai teman lebih nyaman melihat sosoknya berpenampilan yang seperti ini. Dan Max juga berkata, akan selalu mendoakan yang terbaik demi kebahagiaan Zahira. Ternyata setiap bait dari ucapan, Max akan menamparkan Zahira. Dirinya dengan segala niat buruknya. Akan tetapi, pria ini telah mengetahuinya sejak awal. Kenapa pria sebaik ini tidak diberikan untuknya? Namun, dirinya sadar sekarang. Zahira bercerita jika dirinya pernah membaca satu kalimat. Bahwa, pria yang baik untuk wanita yang baik pula. Dan sebaliknya. Maka dari itulah, ia menyimpulkan untuk berhenti mengejar pria yang merupakan supir ayahnya itu. Baginya, Max yang ia kenal bernama Alif adalah pria yang baik. Dan, Arumi adalah wanita yang baik pula. Sehingga hal tersebut membuatnya menyimpulkan bahwa mereka berdua memang ditakdirkan untuk bersama. Zahira nampak jelas menyesali segala tentang niat buruknya. Bahkan, ia telah membohongi Tuhan demi melancarkan tipu dayanya. Zahira menunduk sekilas. Setelah itu, ia pun segera berdiri dari duduknya. Menunduk dan memohon maaf dengan tulus. Entah mendapat teguran dari mana sehingga, segala niatnya kini berbelok sehingga ia memutuskan untuk berbalik sekarang. Hampir 3 pekan ia berubah menjadi orang lain dan itu sama sekali tak merubah sedikitpun sikap Max padanya. Apalagi,
ketika ia bangun tadi pagi dalam keadaan bermandikan peluh. Sesaat rasa takut itu menyelimuti hatinya.